Berdik, Berita Digital. Bersama saya Tinus yang akan membahas tentang berita-berita viral di dalam ataupun di luar negeri. Dan berita viral kali ini datang dari Indonesia sebelah timur. Siapakah? Apakah itu? Tentang Pak Gubernur Papua. Siapa dia? Pasti teman-teman Berdik sudah tahu. Dialah Pak Lukas Ember. Pak Lukas akhir-akhir ini menjadi sorotan. Tapi sebelumnya, itu sorotan tentang kasus yang sama, yaitu tentang kasus penggelapan uang atau dana ya. Pernah terjadi di 2016, Pak Lukas itu tersandung kasus penggelapan beasiswa. Dan di tahun 2017 juga Pak Lukas tersandung kasus pilkada. Dan sekarang yang paling hangat ternyata Pak Gubernur tersebut melakukan korupsi sebanyak 560 miliar dan atas perjudiannya. Perjudian yang 560 miliar, wow sekali. Dan saat ini juga beliau itu tersandung kasus gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Wah, ternyata banyak juga nih. Dan akhirnya apa nih teman-teman Berdik? Beliau dipanggil oleh KPK untuk penyelidikan dan memang sudah ditetapkan sebagai tersangka ya. Dan apa nih? Beliau hadir atau tidak? Ternyata beliau tidak hadir karena saat ini beliau itu dinyatakan sedang sakit oleh pengacaranya dan oleh beberapa pihak ya. Dan saat ini beliau itu sedang pengobatan di luar negeri. Dan itu pun sebenarnya mengandung banyak kontroversi loh ya. Ada yang bilang, kenapa sih nggak berobat di Indonesia aja? Kan di Indonesia juga banyak dokter-dokter hebat, banyak rumah sakit hebat. Bahkan mungkin ada yang dari luar negeri bahkan berobat ke Indonesia loh. Padahal itu udah segitu hebatnya ya, tapi beliau memilih tetap untuk berobat ke luar negeri. Dan yang terbaru, karena memang kita akan selalu bahas yang terbaru ya pemirsa dan rekan-rekan digital. Itu yang terbarunya. Jadi Pak Lukas ini dia absen terus saat dipanggil oleh KPK. Dan ternyata ada sebuah kamera yang menangkap Pak Lukas berada di sebuah meja kasino, teman-teman digital. Sedang apa ya? Mungkin Pak Lukas sedang tanya jawab seputar kesehatan? Pastinya enggak dong. Dan ternyata sedang melakukan perjudian. Wah, kita jadi berpikir kemana-mana nih teman-teman. Akhirnya kan sebenarnya Pak Lukas itu sakit atau bagaimana sih? Dan pengacaranya menegaskan bahwa Pak Lukas itu memang sedang sakit, tapi itu hanya bentuk refreshingnya. Dan di situ pun katanya Pak Lukas itu nggak banyak membawa uang. Mungkin hanya 10.000 atau 100.000 kah atau 50.000. Oh, mungkin saya tidak tahu ya. Katanya kan tidak banyak nih teman-teman digital. Mungkin di situ sambil bermain beliau tanya-tanya tentang ginjalnya, bagaimana ginjalnya supaya tidak bocor, atau mungkin apa itu namanya? Bandarnya itu mungkin tahu caranya mengobati stroke. Atau gimana ya penontonnya, atau pemirsa, ataupun siapapun yang kita berpikir positif dulu ya, atau mungkin teman-teman Berdik mau berkomentar di sini silahkan, akan saya bacakan tentunya ya. Yang jelas kita di sini saya sendiri ya, saya mendoakan supaya Pak Lukas segera sembuh dari penyakitnya dan semoga bisa kembali ke Indonesia dan menjalani apa yang seharusnya dia jalani dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Dan maksudnya apapun itu
semoga menjadi yang terbaik ya. Dan juga buat teman-teman Berdik, pastinya tadi yang mau komentar, silahkan komentar. Apapun itu akan saya bacakan. Dan semoga Indonesia ini menjadi lebih baik ya. Tapi saya harapkan mungkin untuk Pak Lukas, karena Pak Lukas ini kan seorang bapak ya, seorang bapak dari wilayah, bapaknya kalau Indonesia kan bapaknya Pak Jokowi, kalau Papua kan bapaknya Pak Lukas. Mungkin nggak sih seorang bapaknya mencontohkan hal-hal yang tidak baik? Menurut saya kan berjudi tidak baik. Bagaimana menurut rekan-rekan digital? Baik atau enggak? Kalau bapaknya seperti itu, bagaimana rakyatnya? Bagaimana anaknya? Saya harap itu memang menjadi refreshing yang bahkan mungkin benar ya, nilainya hanya 10.000 atau 100.000 atau 50.000. Walaupun nilainya kecil, tapi kan tetap tidak baik. Apalagi dengan nilai yang besar. Apalagi 560 miliar. Maaf, salah. Bener nggak sih? Yang jelas, saya tunggu komentar dari rekan-rekan digital. Dan tetap di Berdik, berita digital, berita yang sedang viral.